Langkah pemerintah melarang ekspor batu bara sepanjang Januari 2022 membuat beberapa negara terancam gelap gulita. Ancaman ini terjadi karena batu bara dari Indonesia merupakan komoditas penting bagi sejumlah negara untuk menjamin pasokan listrik mereka. Seperti dilansir CNBC-Indonesia.com, salah satu negara yang terancam mengalami gangguan akibat kebijakan Indonesia adalah Korea Selatan. Saking takutnya pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Perdagangan Yeo Han-ko telah meminta dengan sangat kepada Indonesia agar segera mencabut larangan ekspor batu bara. Permintaan ini disampaikan Yeo dalam rapat secara daring dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dalam rapat itu, kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerjasama dalam jaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral dalam rantai pasokan komoditas yang stabil. Menteri Perdagangan Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah Korea terkait kebijakan larangan ekspor batu bara Indonesia dan meminta dengan sangat kuat kerjasama dari pemerintah Indonesia agar pengapalan ekspor batu bara bisa segera dimulai kembali. Tulis pernyataan resmi Kementerian Perdagangan Korea Selatan dikutip Minggu 9 Januari 2022. Desakan yang disampaikan negeri ginseng ini terjadi setelah sebelumnya Jepang menyampaikan permintaan serupa ke Indonesia. Melalui surat dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, pemerintah negeri Sakura ini meminta agar batu bara berkalori tinggi yang biasanya tidak digunakan untuk pembangkit listrik di Indonesia tetap bisa dikirim ke sana. Selama ini, Jepang merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar ketiga Indonesia setelah Cina dan India. Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Status of Indonesia 2020, Indonesia mengekspor sebesar 26,97 juta ton ke Jepang pada 2020. Jumlah ini terbesar ketiga setelah ekspor ke Cina sebesar 127,79 juta ton dan India 97,51 juta ton. Berdasarkan sumber yang sama, Korea tercatat sebagai negara tujuan ekspor batu bara terbesar keempat. Jumlah ekspor batu bara ke Korea per 2020 mencapai 24,78 juta ton. Larangan ekspor batu bara diputuskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP atau IUPK), tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, dan PKP 2B. Sikap ini diambil sebagai dampak dari krisisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN dan pengembang listrik swasta. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin mengatakan, langkah ini harus diambil dan bersifat sementara guna menjaga keamanan dan stabilitas kelistrikan dan perekonomian Indonesia. Kurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di tanah air bisa mengancam pasokan listrik bagi 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jawa, Madura, Bali, Jamali, maupun non-Jamali. Hampir 20 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total daya sekitar 10.850 MW terancam padam bila pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tak kunjung dipasok oleh perusahaan batu bara. Sebelumnya,
Pada Kamis 6 Januari 2022, Presiden Jokowi menyampaikan telah mencabut 2078 izin usaha pertambangan, IUP mineral dan batu bara. Pencabutan IUP ini dikarenakan para pemegang IUP tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya. Padahal izin sudah bertahun-tahun diberikan. Pencabutan izin ini merupakan buntut dari krisisnya pasokan batu bara yang dialami oleh PT PLN Persero. Kritisnya batu bara untuk pembangkit listrik PLN juga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor batu bara selama sebulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Jokowi mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam. Presiden Jokowi juga sudah mengancam untuk mencabut tidak hanya izin ekspor, melainkan IUP bagi perusahaan-perusahaan batu bara yang tidak menjalankan pemenuhan kewajiban pasokan batu bara di dalam negeri, Domestic Market Obligation atau DMO. Menyusul kondisi kritisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN Persero, Jokowi menegaskan perusahaan tambang wajib memenuhi aturan DMO, khususnya untuk pembangkit listrik PT PLN Persero. Menurutnya, ini hal mutlak dan tak bisa ditawar. Ia pun memerintahkan Kementerian ESDM, BUMN, dan PLN untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan agar perusahaan swasta, BUMN, dan anak usahanya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.